Nah, Tortor itu punya beberapa nilai. Yang pertama tuh nilai ucapan syukur. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus tetap berbudaya dan kita tetap menilai kebudayaan itu dalam terang Injil Kristus. Yang sudah terkontaminasi atau yang sudah masuk kepada penyembahan berhala, itu memang kita harus bisa memilih dan memilahnya. Shalom Sobat Gratia Voice. Kita kembali lagi dalam program podcast Gratia Voice bersama dengan bintang tamu kita pada segmen kali ini. Shalom Bapak. Salam Mbak Mawar. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Bisa memperkenalkan diri sebentar Pak supaya sobat kita di luar sana bisa mengenal pembicara kita dengan lebih dalam kali ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih undangannya Bu Mawar dan semua tim Gratia Voice ya. Kenalkan, nama saya Mintoni Tobing. Saya melayani di Institut Surakarya Indonesia sebagai dosen dan juga melayani di bidang akademik. Ya, demikian perkenalannya. Ya, terima kasih Pak. Beberapa waktu lalu, Sekolah Tinggi Teologi Solagracia Indonesia mengadakan kegiatan Malam Pagelaran Budaya dengan mempresentasikan tari-tarian dari beberapa suku di Indonesia. Maka sekarang kita akan membahas topik yang berkaitan dengan pagelaran budaya dengan tema refleksi teologi dalam Malam Budaya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan ini? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, baik. Jadi Malam Budaya atau Malam Pagelaran Budaya itu merupakan program makro dari Institut Solagracia Indonesia. Dulu sebelum Institut Solagracia itu adalah Fakultas Lintas Budaya. Kegiatan itu sudah sering dilakukan setiap tahun secara rutin ya. Dan itu dilakukan supaya setiap sivitas akademika Institut Solagracia Indonesia itu yang konsisten ya dengan pelayanan misi ya. Tetap api Injil itu bisa terus menyala seperti itu ya. Nah, dengan memahami dan mengenal setiap suku-suku yang ada di Indonesia ini, maka setiap kita atau para mahasiswa semua itu akan merasakan cintanya Tuhan untuk tiap-tiap suku bangsa. Demikian Mbak Mawar. Ya. Selanjutnya Pak, mengapa penting bagi STTSGI untuk terus melestarikan acara budaya di lingkungan teologi secara khususnya? Ya, jadi karena memang STTSGI itu fokusnya adalah misi, ya, pelayanan misi. Jadi kegiatan Malam Budaya ini sebagai sebuah satu ekspresi bagaimana mereka mencintai banyak suku, ya, ada banyak suku di Indonesia, ratusan suku jumlahnya, dan itu memang hati untuk mengasihi mereka itu harus diawali dengan mengenal setiap suku-suku itu. Nah, maka ajang Malam Budaya ini merupakan satu titik tolak yang baik ya untuk bisa menjadikan mereka orang-orang yang mencintai bukan hanya sukunya tapi setiap suku bangsa begitu. Ya, kalau sekarang kita melihat dari sisi iman nih Pak, bagaimana teologi Kristen memandang budaya manusia? Oke, memang dari sisi iman ada berbagai macam pandangan ya. Ada 5 konsep atau pandangan tentang budaya yang ditulis oleh seorang penulis bernama Richard Niebuhr itu. Ada 5 pandangan ya. Allah melawan budaya, Allah di dalam budaya, kemudian Allah itu di atas budaya, kemudian budaya dengan Kristus itu terjadi paradoks. Dan yang terakhir itu Allah ya, atau Kristus itu mentransformasi budaya. Nah, dari pandangan-pandangan ini kita perlu melihat ya, bahwa pada dasarnya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ ada satu teks yang berbicara tentang mandat budaya, Bu Mawar ya. Jadi Allah menciptakan manusia ya, dan Allah memberikan satu perintah untuk mereka beranak cucu gitu ya, pertama banyak, taklukkan bumi dan seterusnya. Nah, dalam ayat itu terkandung mandat budaya. Jadi sejak manusia dicipta, maka manusia itu
sudah berbudaya. Ya, jadi berbudaya itu merupakan sebuah perintah Tuhan yang satu paket dengan penciptaan manusia itu. Ya, demikian. Maka sejak awal budaya itu adalah baik sebenarnya. Tapi sejak kejadian pasal 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa, maka budaya itu sudah rusak. Nah, maka dalam hal ini pandangan iman Kristen adalah bahwa orang Kristen bukan memisahkan diri dari kebudayaan. Tidak. Jadi kekristenan tidak pernah memisahkan diri dari kebudayaan, tapi kekristenan itu memberikan warna baru, ya, atau rasa baru, pemaknaan atau perspektif baru tentang budaya seperti itu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Kita dapat pengetahuan yang baru lagi ya. Bagaimana dari sisi iman memandang budaya itu terhadap manusia. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak secara pribadi, bagaimana budaya dapat kita pahami sebagai bagian dari karya ciptaan Allah? Iya, karena memang sejak manusia dicipta itu, maka manusia yang telah dicipta, manusia itu berbudaya, maka sesungguhnya budaya itu baik dan memang seharusnya budaya itu diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini ya. Jadi budaya itu diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tapi ya tadi saya sudah katakan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa itu, maka manusia mulai mencari atau menciptakan Allah-Allah baru bagi mereka, ya, sehingga budaya terkontaminasi dengan dosa itu. Nah, maka sebenarnya esensi dari kebudayaan itu adalah diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu garis besarnya atau yang menjadi poin saya. Baik Pak, berarti semuanya diarahkan pada kemuliaan Allah ya, garis besarnya ya. Lalu selanjutnya Pak, dalam konteks mahasiswa teologi sekarang, bagaimana kegiatan budaya seperti ini bisa memperkaya kehidupan iman mereka secara khusus? Ya, jadi dalam pagelaran budaya yang tiap tahun dilakukan oleh STTSGI, itu saya mengamati memang ada banyak unsur-unsur budaya ditampilkan. Ya. Harapan kami ya sebagai salah satu pimpinan STT, dan saya juga sudah beberapa kali menjadi ketua panitia dalam acara malam budaya itu, memang harapan kami mahasiswa bukan hanya sekedar mempagelarkan budaya mereka, dan juga bukan sekedar menyaksikan budaya lain yang tampil begitu ya. Tapi harapan kami adalah mahasiswa itu dapat merasakan hati Allah, di mana Allah pun mengasihi banyak bangsa atau banyak suku bangsa. Nah, itu. Jadi hati yang mengasihi itu digugah dalam pagelaran budaya ini. Seperti itu. Baik Pak. Seringkali di luar sana ada pandangan-pandangan nih bahwa budaya itu dan iman itu saling bertentangan. Lah, kalau menurut Bapak secara pribadi tentang hal itu bagaimana? Ya, betul memang. Jadi ada orang yang sampai, ya ada gereja yang, ya mohon maaf bicara, bakar-bakar ulos begitu ya. Ulos dibakar. Jadi atribut-atribut budaya itu dibakar. Seolah-olah di situ ada kuasa si jahat begitu ya. Nah, jadi ada orang atau sekelompok orang Kristen itu yang memandang budaya itu sudah jahat, sudah dosa. Di sisi yang lain ada juga yang justru akrab dengan budaya, antara Injil dengan budaya itu ada satu kesatuan. Nah, di sini. Nah, bagaimana pandangan iman Kristen yang sesungguhnya atau yang benar? Nah, jadi saya ingin ulangi lagi bahwa sebenarnya dalam pandangan iman Kristen kita harus menyadari, gereja harus menyadari bahwa sesungguhnya kita itu hidup di tengah-tengah kebudayaan. Kita tidak mungkin bisa lari dari budaya. Ya. Kita tidak mungkin bisa lepas dari budaya. Maka dalam salah satu kurikulum yang dirancang di STTSG itu ada namanya kontekstualisasi atau teologi kontekstual. Ya. Itu untuk apa? Supaya budaya itu bisa diresapi dengan Injil. Nah, pada akhirnya orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu mereka punya makna baru terhadap konsep-konsep kebudayaan. Nah, itu sebenarnya. Ya, jadi budaya yang ada itu ditransformasi oleh Injil. Itu pandangan iman Kristennya. Lalu Pak, dalam kehidupan sehari-hari nih, bagaimana kita bisa menghadirkan nilai iman dalam praktik budaya? Misalnya nih seperti musik, tari-tarian, atau bahkan bahasa daerah. Oke, baik. Jadi seperti malam budaya yang lalu ya, ada beberapa tarian yang ditampilkan begitu. Karena saya orang Batak, saya menilai ya,
tortor ya. Bu Mawar tahu tortor ya? Orang Batak itu kan dikit-dikit tortor gitu ya. Pasti pemirsa juga tahu lah. Orang Batak itu apapun, dalam momen apapun ada tarian tortor itu. Nah, tortor itu punya beberapa nilai. Yang pertama tuh nilai ucapan syukur. Yang kedua nilai penghormatan. Dan yang ketiga itu nilai kerjasama atau kesehatian. Nah, bukankah nilai-nilai itu juga ada pada iman Kristen gitu ya? Ada. Jadi saya melihat budaya-budaya seperti tarian, bahasa dan sebagainya itu punya nilai-nilai atau falsafah-falsafah yang memang bagi iman Kristen itu bisa dipertemukan. Ya, itu tidak bertentangan begitu. Baik, Pak. Lalu selanjutnya apa artinya menguduskan budaya dalam konteks kehidupan orang percaya saat ini? Oke, menguduskan budaya itu dimaknai bahwa orang percaya yang telah ditebus. Nah ini ya, karena saya katakan sekali lagi bahwa budaya itu pada dasarnya baik, tapi saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka budaya itu ikut terkontaminasi dengan dosa, maka orang Kristen, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, orang yang sudah dikuduskan, harus tetap berbudaya tapi dengan perspektif yang baru. Berbeda dengan perspektif sebelumnya. Di mana ketika mungkin dulu dia belum mengenal Kristus. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Lalu kalau kita lihat kegiatan malam budaya, Ya. bagaimana acara seperti itu bisa menjadi ruang perjumpaan antara iman dan juga seni? Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam tari-tarian, ya, lagu, ya, malam budaya yang sering kita tampilkan dalam STT itu ada tarian lagu, kemudian ada mungkin drama, begitu ya. Saya memperhatikan bahwa di dalamnya itu terkandung nilai-nilai yang kaya dengan unsur-unsur yang moralitas yang baik, begitu ya. Ada etika, ada estetika, ya, yang terkandung di dalamnya. Nah, tentu ada pertemuan antara kekristenan atau Injil itu dengan kebudayaan. Nah, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus tetap berbudaya dan kita tetap menilai kebudayaan itu dalam terang Injil Kristus. Ya, gitu ya. Meskipun saya tahu bahwa memang ada budaya-budaya yang sudah terkontaminasi dengan dosa ya, dengan penyembah berhala gitu ya. Kita juga harus clear ya, Bapak Ibu Saudara pemirsa ya, Gratia Voice itu dimanapun berada, kita tahu bahwa budaya-budaya ini memang punya ya konsep-konsep tentang penyembahan berhala ada ya. Kalau kami di orang Batak itu ada budaya-budaya tertentu yang kita tahu ini kaitan dengan penyembahan berhala. Nah, maka saya setuju dengan konsep Niebuhr tentang bagaimana ada paradoks ya antara Kristus dengan budaya. Ada nilai-nilai tertentu yang kita bisa ambil dan nilai-nilai lain yang memang yang sudah terkontaminasi atau yang sudah masuk kepada penyembahan berhala, itu memang kita harus bisa memilih dan memilahnya. Nah, tapi itu semua memang memerlukan sebuah pemahaman dalam konteks Alkitab ya. Karena kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita menilai budaya untuk kita menilainya itu dengan konsep yang benar seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Lalu Pak Mintoni sendiri sudah cukup lama ya terlibat dalam kegiatan budaya di kampus khususnya. Bisa dibagikan sedikit Pak pengalaman pribadi yang paling berkesan? Ya, saya tadi sudah katakan bahwa saya sudah 2 kali menjadi ketua panitia. Bagi saya pagelaran budaya ini sangat berkesan ya. Kita kembali diingatkan tentang jati diri kita ya. Ketika saya melihat contoh ya, ada budaya saya yang ditampilkan ya di dalam pagelaran budaya. Beberapa tahun lalu tuh ada tarian gitu ya, tarian tortor dan sebagainya. Yang lalu itu ada lagu yang dinyanyikan. Ya, di situ saya terkesan bagi saya tuh saya bisa melihat ternyata inilah jati diri saya gitu ya. Dan saya tidak mungkin bisa melepaskan dari budaya itu. Ya, meskipun sekarang kalau kita melihat arus modernisasi begitu masif ya. Orang muda mungkin banyak meninggalkan atau mungkin malu dengan belajar sesuatu yang sifatnya pagelaran budaya ya. Tapi bagi saya justru dari sanalah kita berasal, maka kita harus tetap melestarikan budaya tapi dengan perspektif iman Kristen. Seperti itu. Ya. Lalu apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam menggabungkan pelayanan iman dan karya budaya?
Ya, yang terbesar itu adalah sinkretisme. Ya, jadi ada penggabungan antara hal-hal yang sifatnya penyembahan berhala dengan kekristenan. Ya, jadi itu bahaya. Ya, ada sekelompok orang percaya yang masih sulit ya membedakan eh, bagaimana apa yang harus mereka taati. Ya, kira-kira kalau unsur seperti ini dimasukkan dalam kekristenan itu seperti apa ya? Nah, jadi ada eh, masalah juga yang kedua adalah begini, Bu Mawar ya. Jadi kalau kami di orang Batak itu ada satu istilah begini ya. Istilahnya itu lebih baik tidak beragama daripada tidak beradat. Nah, jadi orang Batak itu punya filosofi begitu. Lebih baik saya itu tidak punya agama daripada tidak punya adat. Ini kan satu hal yang berbahaya ya. Artinya, wah, artinya adat itu diutamakan. Nah, ini salah satu tantangan yang saya alami ya. Ketika pelayanan di beberapa tempat, orang Kristen lebih mendahulukan adatnya daripada ibadahnya kepada Tuhan. Ini salah satu tantangan yang bagi saya terberat ya. Tadi wartanya terberat ya, Iya, terberat gitu ya. Bagaimana menurut Bapak tentang generasi muda saat ini? Apakah mereka masih punya semangat untuk menghargai budaya mereka sendiri atau tidak? Ya, mau tidak mau kita melihat perubahan zaman dan kemajuannya itu mengikis ya kecintaan anak muda terhadap budayanya ya. Dengan kemajuan teknologi ya, contoh saja orang sekarang siapa yang nggak punya handphone ya, siapa yang tidak tahu komputer, pasti semua sangat tahu anak-anak muda. Nah, terus bandingkan siapa yang masih mau pergi ke balai desa untuk belajar menari. Saya rasa tidak ada mungkin, atau mungkin pas momen tertentu baru mau belajar gitu. Karena mau show baru mau belajar. Nah, ini tantangan gitu ya. Jadi cintanya anak muda itu cintanya itu karena saya ada momen tertentu menampilkan budaya. Nah, padahal sebenarnya itu adalah hal yang harus kita lestarikan. Ya, itu tantangan untuk anak muda masa kini yang saya lihat. Terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan bagi mahasiswa dan juga pendengar agar tetap menjaga iman di tengah keberagaman budaya saat ini? Ya, pesan saya sebagai anak muda, kita harus punya pemahaman bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya budaya. Sejak lahir kita sudah ada di dalam budaya. Nah, maka dalam perjalanan hidup kita, ya, kita tidak mungkin melepaskan kebudayaan dalam diri kita. Itu adalah jati diri, ya, jati diri kita. Tapi di saat yang lain adalah bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus, ya, ditebus, ya, Alkitab catat dengan darah yang mahal. Nah, sebagai orang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita punya cara penilaian yang berbeda tentang budaya. Ya, ini yang sekali lagi saya menjadi penekanan. Ada penilaian yang berbeda tatkala kita melihat dan memaknai sebuah budaya. Maka budaya sebagai anak muda kita harus tetap lestarikan budaya, tapi di saat yang sama kita harus melestarikan budaya itu di mana melalui konsep dan konteks budaya itu kita bisa memperkenalkan Injil Kristus. Demikian, Bu Mawar. Selanjutnya, bagaimana Bapak menghubungkan atau melihat hubungan antara budaya, iman, dan kemuliaan Allah? Oke, jadi memang pada waktu Allah mencipta manusia, ya, jadi antara iman, ya, budaya, dan memuliakan Allah ini sangat terkait ya. Allah mencipta manusia, di saat yang sama manusia pasti berbudaya, maka tanggung jawab mandat budaya itu sudah dikerjakan oleh manusia. Nah, tetapi desain awal Allah itu adalah supaya manusia melalui budaya itu memuliakan Allah. Ya, ini kita belum bicara tentang dosa, ya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, nah maka kita harus punya perspektif yang baru terhadap budaya. Nah, oleh karena itu kaitannya adalah budaya yang ada dalam diri manusia itu, ya, yang diciptakan oleh Allah itu juga harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar untuk membuat sesuatu yang sifatnya sekedar kita hanya mau melestarikan, atau mungkin kita dengan budaya itu kita membuat Tuhan yang lain yang bukan Allah. Itu sesuatu yang berbahaya begitu.
Yang paling terakhir nih Pak, yang ingin kita tanyakan kepada Bapak. Apakah ada ayat atau refleksi firman Tuhan yang menurut Bapak paling relevan dengan topik kita kali ini? Ya, tadi saya sudah singgung di awal itu ada satu ayat yang saya sudah ucapkan ya, Kejadian 1:28 ya. Saya coba baca ya Bu Mawar ya supaya tidak salah. Dikatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini desain awal tentang mandat budaya yang bagi saya relevan dengan pembicaraan kita hari ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Mintoni Tobing atas sharing dan refleksinya yang sangat memberkati. Terima kasih juga untuk pendengar Gratia Voice yang telah setia bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya Arni Mawati sebagai host pamit undur diri. Shalom.